猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Yuan Wei pergi mencari Xiaoyan, sedangkan Jusi merencanakan untuk mengecek bintang pentian yang dilakukan oleh dua dewa abadi. Untuk 5 dewa abadinya pergi ke keabadian Nirwana, dan scene pun berganti. Pada saat ini 8 dewa abadi itu pergi satu demi satu, dan setelah mereka pergi, bintang itu tampak kembali menjadi sunyi. Jika tebakanku benar, kuil keabadian Nirwana adalah langkah terpenting bagi sang ratu. Aku sudah tahu bahwa dia adalah orang yang sangat cerdik, gumam Jusi sambil mengerutkan keningnya. Aku pernah bermimpi aneh tentang sebelumnya, yaitu aku bertemu dengan seorang pria yang sangat mirip denganku. Dapat dikatakan bahwa orang yang datang dari dunia sensi itu juga terlihat sangat mirip denganku. Apakah hanya kebetulan? Gumam Jusi sambil membelai dagunya. Semua informasi yang dia dapatkan terlalu rumit, sehingga Jusi merasakan firasat buruk dari apa yang terjadi baru-baru ini. Aku ingin tahu seberapa mirip orang itu denganku. Apakah benar-benar ada seorang yang terlihat sama persis di dunia ini? Gumam Jusi sambil menoleh ke belakang. Di belakangnya ada 2 orang wanita yang sedang memperhatikannya, dan kedua wanita itu adalah istri dan selir-selirnya. Setiap pohon tidak mungkin memiliki daun yang sama. Di dunia ini, mungkin dia hanya terlihat sepertimu, ucap salah satu dari wanita itu. Wanita itu berkata dengan lembut, dan ketika Jusi mendengarnya, ia pun sedikit menganggukkan kepalanya. Tapi tampaknya ini bukan kebetulan. Bisa saja pria itu sengaja menyuruhku menggunakan semacam teknik penyamaran. Tidak sulit untuk menemukan seseorang dengan teknik penyamaran, ucap Jusi. Jusi tidak bisa menemukan alasannya. Di sisi lain, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, sedangkan Jusi, dia lahir dari energi yang ditinggalkan oleh cabang dunia, tempat dewa tertinggi berasal. Tetapi, dia juga makhluk hidup, dan bahkan bisa dikatakan bahwa selama dia bisa mengalahkan Xiaoyan, maka Jusi juga bisa menjadi orang yang tertinggi. Hanya saja, Jusi tidak tahu identitas dan latar belakangnya. Dia hanya peduli kenapa kekuatannya mengalami kemacetan. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Gumam Jusi sambil mengepalkan tangannya. Kini, dia mengatupkan giginya dan perasaan marah bergejolak di dalam hatinya. Dengan bakatku, aku seharusnya bisa menjadi kultivator yang lebih kuat. Dan bahkan, aku bisa menjadi seseorang yang lebih kuat dari sang ratu. Lantas, apa yang terjadi dengan semua ini? Ucap Jusi dengan wajah yang marah. Jusi menggertakkan giginya dan memukul tanah dengan tinjunya. Dia mencurahkan kekuatannya di dalam tinju ini. Meskipun tanah itu tidak hancur, namun bintang itu langsung bergetar. Pasti sang ratu telah memperlakukan beberapa batasan kepadaku, sehingga kekuatanku tidak bisa meningkat dan tidak dapat melampauinya. Pasti seperti itu, gumam Jusi. Jusi memikirkan sumber daya yang cukup di dunia Xiaoyan ini. Ditambah dengan bonus dari energi dunia, kekuatan Jusi bisa menembus kaisar keabadian dengan sangat cepat. Namun, langkah ketiga dari keabadian kaisar adalah batasannya. Jusi sudah terjebak di langkah ketiga keabadian kaisar selama hampir 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun yang panjang ini, Jusi sudah mencari cara yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, tanpa terkecuali, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jadi, aku hanya bisa menggunakan avatar untuk mencari tahu, gumam Jusi dengan suara perlahan. Ketika suaranya jatuh, di dasar kolam di depannya ada sesosok yang sedang duduk bersila. Anggota tubuhnya diikati oleh rantai besi. Namun tiba-tiba sosok itu membuka matanya di kedalaman air yang gelap. Begitu sosok ini bergerak, seluruh air di dalam kolam itu langsung melonjak dan membumbung tinggi ke atas langit.
Bahkan jika 8 dewa itu sudah mencapai keabadian, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki avatar. Sekarang saatnya untuk mengeluarkannya, ucap Juicy sambil menatap sosok itu. Di kolam itu, sesosok muncul dari dalam air dan penampilannya tampak seperti pria parubaya yang sangat berbeda dari sosok Juicy. Namun dalam tatapan matanya, sosok itu memancarkan tampilan yang sama persis seperti Juicy. Segera, mata Juicy pun sedikit menyipit dan dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Lalu, tubuh yang tampak seperti pria parubaya ini pun langsung segera melesat dan menghilang dari bintang kecil ini. Pada saat ini di dalam kehampaan di bawah kecepatan ekstrim dari kelinci Bingyun, dia masih bergerak menuju bintang langit dengan kecepatan tercepat. Sementara itu Wujan yang duduk bersila di punggung kelinci Bingyun terkadang berdiri dari waktu ke waktu sampai dia pun mendengar umpatan dari mulut kelinci Bingyun. Apakah punggungku memiliki duri? Jika kamu tidak bisa duduk diam, kamu bisa turun dari punggungku dan pergi sendirian. Tingkahmu ini benar-benar sangat menjengkelkan, ucap kelinci Bingyun. Setelah mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan ini, Wujan pun hanya bisa tersenyum dan duduk tenang. Namun ia tampaknya masih sedikit gelisah. Jangan terburu-buru. Meskipun kata-katanya memang buruk, tidak ada gunanya merasa cemas. Jika orang itu menghancurkan bintang, bahkan jika kita tiba, aku khawatir tidak akan ada debu yang tersisa, ucap Xiaoyan. Namun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Wujan malah menjadi lebih cemas. Kemudian, setelah waktu yang tidak diketahui, Wujan pun menatap bagian depan dengan terkejut. Pada saat ini, di ujung yang jauh, sebuah bintang tercermin di mata Wujan. Dan pada saat mereka mendekat, bintang itu berangsur-angsur menjadi lebih besar. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi Wujan sangat terlihat gembira. Kali ini, kebenaran sudah ada di depannya, bahwa bintang langit masih ada di sana. Jadi, ucapan Sanjin mungkin sudah membohonginya. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dalam kekosongan, tampaknya ada banyak sosok yang mengapung di atasnya. Tentu saja yang paling menarik perhatian adalah bahwa di udara ada pupil mata yang terdiri dari rune besar. Ketika Wujan melihat lebih dekat, Wujan menemukan bahwa di sekitar bintang langit ini ada ratusan pemburu dewa yang mengendarai binatang terbang. Ternyata, mereka dengan panik membentuk formasi pengubah awan langit dengan terus-menerus menuangkan energi, dan target mereka adalah bintang langit ini. Istana Dewa Pemburu, apa yang akan mereka lakukan kepada bintang ini? Ucap Wujan yang sambil mulai panik. Bahkan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia pun melangkah maju dengan kakinya dan meninggalkan punggung si kelinci Bingyun untuk pergi menuju bintang langit. Di sisi lain, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya ketika melihat adegan ini. Goyan, apakah kamu bisa memecahkan formasi ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan juga segera menupuk sosok Goyan. Akan tetapi, kekuatan Goyan pada saat ini belum sepenuhnya pulih karena kecerobohan Xiaoyan sebelumnya. Tunggu dulu, apakah kamu akan meremasku sampai mati? Atau kamu memang sengaja ingin membunuhku dengan cara ini? Ucap Goyan dengan suara yang tampak lemah. Tentu saja, kelemahan ini secara alami dibuat-buat oleh dirinya. Meskipun Goyan tidak sepenuhnya pulih, tapi dia masih mampu untuk sekali lagi menghancurkan formasi. Ada ribuan makhluk hidup di bintang ini. Jika kamu dapat memecahkan formasi ini, kamu bisa memecahkan krisis pembantaian ini. Juga bisa menjadi metode untuk mengumpulkan kebajikan dirimu sendiri. Ucap Xiaoyan dengan perlahan. Apa yang kau katakan? Aku juga seorang penjahat yang pernah membantai ribuan makhluk hidup. Aku jelas adalah makhluk yang jahat. Bukan hanya bintang ini, bahkan aku bisa membuat dunia gemetar, ucap Goyan. Kalau begitu, bisakah kamu memecahkan formasi ini? Tanya Xiaoyan kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, sosok Goyan pun tiba-tiba terdiam dan tatapannya masih menatap mata formasi raksasa yang tergantung di atas kehampaan. Ini tidak mungkin. Formasinya sudah selesai. Dan jika aku boleh berkata, formasi ini bisa menumbuhkan pertahanan secara otomatis. Ini adalah ketiga kalinya untuk retak. Pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dan sekarang, jelas aku tidak memiliki waktu banyak, ucap Goyan.
Ketika Xiaoyan mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. Lalu dia pun melihat sosok Wu Jian dari kejauhan yang tengah bergegas ke depan formasi pengubah awan langit. Namun hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Wu Jian tidak menyerang langsung. Pada saat ini, dia datang ke depan para pemburu dewa itu. Tubuhnya menjadi lunak dan dia langsung berlutut di kehampaan. Apakah ini bisa diartikan bahwa kamu mengaku bersalah? Tanya seseorang. Pada saat ini, di antara banyaknya pemburu dewa, ada salah satu orang yang mengendarai binatang terbang berbeda, dan sosoknya muncul perlahan di hadapan Wu Jian. Aku, Wu Jian, sudah mengakui kesalahan. Aku rela menanggung semua kesalahannya, dan bahkan dengan nyawaku. Semua ini tidak ada hubungannya dengan bintang langit, dan tidak ada hubungannya dengan ribuan jiwa di bintang langit ini. Aku juga meminta untuk Istana Dewa Pemburu mengampuni bintang langit ini. Bersama dengan orang-orang yang tidak bersalah, aku rela mati untuk menanggung semuanya, ucap Wu Jian. Sementara itu, ketika Xiaoyan melihat tekad Wu Jian yang sangat kuat ini, matanya sedikit menyipit, dan dia segera menepuk punggung kelinci Bingyun. Apa yang kamu lakukan? Kenapa gerakanmu menjadi lambat? Ayo cepat, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Kemudian, aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan, dan kelinci Bingyun sedikit tertinggal. Tetapi, pada saat ini Wu Jian tiba-tiba mengangkatkan kepalanya untuk melirik Xiaoyan yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Ia mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk berhenti, serta perlahan menggelengkan kepalanya. Segera, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan dahinya, dan akhirnya menepuk kepala si kelinci Bingyun. Merasa bahwa Xiaoyan tiba-tiba berubah pikiran, kelinci Bingyun pun berkata, "Kupikir pertempuran yang seru akan pecah, dan aku sangat bersemangat kali ini. Tapi tidak kusangka kamu sangat pengecut," ucap kelinci Bingyun dengan kesal. Namun di kejauhan, ratusan orang dari Istana Dewa Pemburu tiba-tiba memandangi Xiaoyan. Ketika semua orang tertuju pada sosok Xiaoyan, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, dan beberapa orang bahkan menunjukkan ketakutan. "Hei, bukankah itu Tuan Istana?" ucap seseorang. Akan tetapi, ketika pemimpin mereka memandang sosok Xiaoyan, matanya tampak dingin, dan dia segera berkata, "Dasar prajurit bodoh, dia bukan Tuan Istana, dia hanya mirip dengan Tuan Istana. Jangan tertipu dengan hal mudah seperti ini," ucap pemimpin mereka. "Seseorang, ambil jantungnya dan ambil kekuatan keabadiannya. Biarkan dia merasakan akibat dari bertindak ceroboh," ucap pemimpin itu kembali sambil memandang sosok Wu Jian. Di sisi lain, Xiaoyan masih mengerutkan dahinya, tetapi dia melihat mata Wu Jian yang tegas. Sepertinya Xiaoyan tahu bahwa Wu Jian sudah siap untuk memberikan segalanya jauh sebelum dirinya tiba. Segera, beberapa pemburu dewa yang menunggangi binatang terbang pun bergerak untuk mengepung sosok Wu Jian. Pada saat yang sama, beberapa rantai besi dengan duri mengikat anggota tubuh Wu Jian sampai durinya menusuk daging serta darahnya. Wu Jian pun menggertakkan giginya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara yang menyakitkan. Hingga akhirnya dia merasakan hawa dingin di dadanya. Dengan suara hunjaman pada daging dan darah, sebuah telapak tangan menembus punggung Wu Jian, menembus dadanya, dan jantung emas yang berdetak bisa terlihat di telapak tangan yang berlumuran darah itu. Pada saat yang sama, Wu Jian juga memuntahkan seteguk darah. Napasnya tiba-tiba menurun. Beberapa semburan darah dimuntahkan berturut-turut. Setelah telapak tangan merah itu ditarik dari dadanya, berdasarkan kekuatan fisik yang kuat, lubang berdarah di dada Wu Jian mulai pulih semuanya dengan cepat. Akan tetapi, kekuatan Wu Jian juga langsung menurun dalam sekejap. "Bawa dia kembali ke Istana Dewa Pemburu, dan tunggu nasibnya dari Tuan Istana," ucap seseorang yang memimpin ratusan pemburu dewa itu. Sosok pemimpin ini sepertinya tidak menganggap serius Xiaoyan, dan dia sepertinya tidak mengenal Xiaoyan, bahkan jika dilihat dari dekat. "Dia juga harus dihancurkan," ucap pemimpin itu kembali. Kemudian, pemimpin itu melambaikan tangannya, dan begitu kata-katanya keluar, Wu Jian tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menjadi merah dan berlumuran darah. "Tunggu dulu, aku sudah mengakui kesalahanku, dan aku akan mengurusi semuanya. Aku juga meminta semua pemburu dewa untuk melepaskan bintang ini," ucap Wu Jian sambil menatap sang pemimpin itu dengan tatapan ketakutan dan memohon.
Tetapi sosok pemimpin itu ternyata masih terlihat dingin dan tegas, seolah-olah ia tidak bisa mendengarkan permohonan dari mulut Wu-Jan. Segera sidik jari si pemimpin itu berubah, dan segera dengungan pecah ketika tatapannya berubah dan rune misterius mulai mengalir. Pada saat ini mata Wu-Jan tiba-tiba beralih ke arah sosok Xiaoyan, dan ada doa yang tak ada habisnya di dalam tatapannya. Sekarang Wu-Jan tidak punya pilihan, kekuatan keabadiannya juga sudah diambil dan kekuatannya telah menurun ke tingkat dewa. Jadi Wu-Jan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Tante Tia. Terima kasih yang udah setia.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。